Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulandari SM dengan NIM 1904010153, program studi Ekonomi Syariah kelas 4D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Jadi saya akan membahas tentang kebijakan moneter Islam, teori permintaan dan penawaran uang, kemudian krisis moneter dan peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Yang pertama berbicara tentang kebijakan moneter Islam. Nah, kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagai kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang telah beruntung. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan, dan menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kemudian berbicara tentang teori permintaan dan penawaran uang. Nah, kita semua sudah ketahui bahwa uang hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Apa-apa pasti butuh uang. Nah, dalam perekonomian sendiri, uang diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Tapi tahukah kalian bahwa pergerakan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh adanya teori permintaan dan teori penawaran uang? Kalian pasti penasaran apa itu teori permintaan dan penawaran uang? Nah, teman-teman, jadi yang pertama saya akan membahas tentang teori permintaan uang. Permintaan uang di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, ketika masyarakat butuh uang, maka disitulah muncul permintaan uang. Nah, berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori permintaan uang Keynes dan teori kuantitas klasik. Jadi yang pertama, teori permintaan uang Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Kemudian yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Nah, arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga yaitu motif mendapatkan keuntungan atau motif spekulasi. Pada suatu sistem ekonomi modern, di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kuantitas atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Nah, ternyata dalam teori ini muncul dua pandangan dari dua tokoh besar, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher. Yang dimana David Ricardo menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang beredar di masyarakat. Semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka semakin tinggi harga barang. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat, semakin rendah harga barang-barang.
Nah, jika uang yang beredar naik 2 kali lipat, maka harga pun akan naik 2 kali lipat. Dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu Irving Fisher, yang dimana Irving Fisher mengatakan bahwa nilai uang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, itulah tadi sekilas mengenai teori permintaan uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori penawaran uang. Jadi, penawaran uang sendiri diartikan sebagai jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, berdasarkan teorinya, penawaran uang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori permintaan uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Kemudian teori yang kedua yaitu teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang viral hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang bagaimana teori-teori permintaan dan penawaran uang. Ternyata, tidak cuma sosiologi dan sejarah saja yang memiliki teori, tetapi ekonomi juga. Selanjutnya, berbicara tentang krisis moneter dan peran kebijakan moneter terhadap perekonomian. Krisis moneter adalah sebuah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan negara, yang dimana krisis moneter ini biasa juga disebut sebagai krisis finansial atau krisis keuangan. Suatu krisis moneter ditandai dengan kondisi keuangan negara yang tidak stabil akibat fungsi lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tak sesuai dengan harapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan utama dilakukannya kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. Kemudian peran yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian peran yang keempat yaitu kebijakan moneter juga berperan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya lewat satu yang sebelumnya dipanggil ekspansif. Nah, ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Kebijakan moneter sangat berperan dalam mengendalikan inflasi agar tidak memperburuk perekonomian negara. Kebijakan moneter juga menjadi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal melalui kinerja perekonomian. Nah, dalam kinerja perekonomian tersebut dibantu oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara dijalankan oleh bank yang memiliki tugas masing-masing. Peran kebijakan moneter menjadi faktor utama untuk mengatur kestabilan perekonomian suatu negara. Itulah tadi beberapa penjelasan saya dari beberapa materi yang telah dipelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.